Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Furqan yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali di tempat yang Allah muliakan, yaitu Masjid Al-Furqan, yang merupakan kegiatan rutin bagi kita semuanya untuk melaksanakan sholat berjamaah dan mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan satu tujuan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita kelak di hari kiamat yang merupakan tempat kehidupan yang terakhir di akhirat, kita akan mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sahabat Rasulullah. Kita akan ditempatkan di tempat yang surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kekal abadi. Kemudian marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang memberikan andil kebaikan bagi kehidupan sesama makhluk-makhluk Allah, terutama manusia. Bukan menjadi umat, bangsa, atau kaum yang membuat malapetaka, bencana, dan kesengsaraan, baik itu bagi manusia maupun makhluk-makhluk yang lain. Untuk itu marilah kita mencoba untuk mengkaji Al-Quran dan beberapa sejarah para sahabat Rasulullah SAW agar hati kita itu lembut, karena Islam itu mengajarkan kelembutan sebagaimana agama-agama yang lain sesuai dengan versi masing-masing. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hampir setiap hari, bahkan tidak setiap hari, hampir setiap detik dipertontonkan oleh Allah ayat-ayat kauniyah bagaimana kebiadaban manusia suatu kaum terhadap kaum yang lain atau bangsa satu dengan bangsa lain. Bahkan sudah ada yang menyebutkan bahwa dunia sekarang ini sudah menggunakan hukum rimba. Artinya hukum sebagaimana yang terjadi di hutan belantara. Tempat di mana hidup binatang-binatang, ada yang buas tapi ada juga yang jinak. Yang buas seperti harimau misalnya. Tetapi harimau pun sendiri tidak pernah. Harimau tidak pernah membunuh sesama harimau sampai ribuan. Tetapi manusia, apa yang terjadi saat ini, bahwa ada suatu bangsa telah membunuh ribuan manusia tanpa merasa dosa dan bersalah, dan menjadi keprihatinan bagi bangsa-bangsa yang lain
dan membawa kerugian dampak yang tidak baik bagi bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah. Kita semua tahu bagaimana sejarah Fir'aun, kebengisan Fir'aun, di mana Fir'aun ingin memusnahkan Nabi Musa dan Bani Israel yang waktu itu diperbudak oleh Fir'aun. Ini menggambarkan betapa buruknya nasib Bani Israel pada waktu itu, sampai diselamatkan oleh Allah dengan diturunkannya seorang Rasul, yaitu Musa alaihissalam. Dan salah satu kekejaman daripada Fir'aun adalah membunuh anak laki-laki yang lahir dan selalu mengawasi wanita-wanita yang sedang hamil. Artinya kalau yang lahir itu laki-laki maka pasti dibunuh. Sebaliknya kalau yang lahir itu kaum wanita atau anak-anak wanita maka dibiarkan. Apa alasannya? Karena Fir'aun takut kehilangan kedudukannya sebagai raja yang mengabdinya Tuhan, yang berkuasa penuh, yang tidak boleh ditentang segala perintah-perintahnya dan selalu harus taati. Itu salah satu unsur mengapa Fir'aun dengan kejamnya, termasuk Nabi Musa, sebenarnya sasaran daripada pembunuhan Fir'aun, tetapi Allah menyelamatkannya dengan drama yang sangat memilukan. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Dunia meliris bahwa sejak peperangan beberapa tahun yang terjadi akhir-akhir ini, Palestina, Iran, kemudian Lebanon, hampir ribuan anak-anak di bawah umur 5 tahun. Saya ulangi, ribuan anak-anak di bawah umur 5 tahun dan kebanyakan wanita, mereka gugur atas kebiadaban suatu bangsa tanpa merasa bersalah. Pertanyaan kita, mana yang lebih bengis, mana lebih kejam antara Fir'aun dengan suatu bangsa yang mengatakan mereka adalah bangsa yang menjunjung tinggi hak-hak manusia, tapi hak hidup manusia telah mereka rampas. Dan yang banyak gugur adalah kaum wanita ya, dan wanita yang sudah tua. Pertanyaan saya kadang-kadang, kenapa kaum wanita dalam benak saya, mungkin setiap orang wanita bisa melahirkan beberapa anak, maka mereka ingin menghilangkan, memusnahkan keturunan bangsa-bangsa yang dianggap menjadi musuh, supaya tidak ada lagi generasi. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Donald Trump, aku akan menjadikan Iran sebagai neraka, negeri neraka. Artinya bangsanya akan sengsara semuanya. Dan akan aku jadikan bangsa Iran jadi bangsa kembali kepada zaman batu. Zaman masyarakat bodoh, primitif. Seperti pada waktu demikian Rectus Javanicus. Bangsa kita pernah menjadi bangsa purba yang semuanya menggunakan batu, bukan nuklir. Sebagaimana yang sekarang ditakuti juga oleh Amerika dan Israel. Inilah kejadian-kejadian yang juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa ada orang-orang yang memang tidak suka dengan ajaran Islam dan orang Islam terutama, dan ingin menundukkan kelompok masyarakat Islam. Maka saya bertanya-tanya, mengapa yang menjadi sasaran adalah negeri-negeri yang ada di Teluk? Artinya negeri-negeri yang
sebagian besar ada di negeri Arab. Dan mayoritas adalah orang Islam. Ini menjadi pertanyaan besar bagi saya yang mungkin oleh para pengamat politik, baik Timur Tengah dan sebagainya, belum teramati. Maka saya membuka-buka dalam Al-Quran. Ternyata hal itu pasti akan terjadi dan kapan berhentinya, saya yakin hanya Allah yang mampu menghentikan kebiadaban suatu bangsa terhadap bangsa lain. Jamaah Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran dari surat ke surat, ayat ke ayat, maka akan bertemu yaitu karakter orang-orang Yahudi yang sekarang disebut dengan bangsa Israel, yang menginginkan Israel Raya. Semua wilayah Jazirah Arab akan dikuasai dan memang sudah dikuasai. Dan orang-orang musyrik itulah orang yang paling keras memusuhi kaum muslimin. Saya ulangi, orang-orang Yahudi dan musyrikin paling keras memusuhi kaum muslimin. Ini diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah, surat 5 ayat 82-83. Surat Al-Maidah 82-83. Perlu saya sampaikan agar umat Islam hanya kalau sudah berasa sholat, puasa, naik haji, selesai. Tidak ada urusan terhadap bangsa lain, negara lain yang memang membutuhkan minimal doa kita untuk keselamatan mereka, supaya tidak terjadi lagi pembunuhan-pembunuhan terhadap anak-anak di bawah umur, terutama kaum wanita. Tidak boleh kita membiarkan. Itu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dalam ayat 82 surat Al-Maidah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul Yahuda walladzina asyraku. Pasti Allah kalau menyampaikan wahyu pasti tidak boleh diragukan. Maka Quran dalam surat Al-Baqarah terang bahwa ciri-ciri orang beriman tidak ragu dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Pasti akan berarti sejak Rasulullah diangkat sebagai Rasul, bahkan sebelum Rasulullah diangkat Rasul, yaitu para Rasul, akan kamu dapati orang-orang yang paling keras. Apa? Hatinya keras, nggak mau mengalah. Silakan lihat. Begitu gencatan senjata diumumkan oleh Trump, Amerika dan Iran, 10 menit kemudian Israel mengebom Lebanon, menewaskan ribuan, ratusan orang dan menghancurkan 100 tempat-tempat penting sumber kehidupan bagi bangsa Lebanon. Naudzubillah min dzalik. Keras. Baru diumumkan jangan berperang selama 2 minggu. Baru 10 menit. Nggak yakin dengan Al-Quran sekarang kita ini. Quran itu guidance of life, of human being. Quran itu pembimbing jalan kehidupan bagi manusia. Tanpa Al-Quran banyak manusia yang akan tersesat dalam hidupnya. Dan yang terjadi satu dengan yang lain menguasai dengan cara-cara yang biadab. Pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Netanyahu tidak akan mau berhenti. Bahkan Donald Trump bisa didikte. Ini. Dan banyak dunia yang belum mampu mendamaikan, menghentikan peperangan ini.
Dan pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat. Orang yang paling baik, kaum agama yang paling baik, paling dekat, mau bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani, kami orang Kristen. Ini yang bisa hidup berdampingan dengan baik. Tidak seperti yang dikatakan oleh Allah. Bukan ahli sabar, bukan ustadz yang manapun yang menyampaikan ada Allah. Karakter yang paling keras terhadap orang Islam memusuhinya adalah orang Yahudi, dan paling dekat mau bersahabat adalah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta. Pendeta terutama yang masih memegang kitab Taurat maupun Injil yang asli. Yang mengajarkan kepada manusia untuk saling mencintai. Bahkan dinyatakan bahwa Yesus diturunkan ke bumi untuk menebus dosa-dosa manusia. Bukan berarti bahwa orang boleh berbuat semaunya, berlaku biadab dengan alasan dosa-dosa kami telah dihapus karena Yesus disalib. Bukan. Yesus diturunkan ke bumi menurut versi kitab mereka untuk menebus dosa. Artinya jangan lagi berbuat dosa. Hentikan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Ciptakan kedamaian kepada kaummu dan kaum-kaum yang lain yang ada di bumi. Ini aslinya. Maka saya juga menyimak beberapa minggu sebelum Israel melancarkan pertempuran lagi, Paus Leo, Paus ke-14, ini ngaji Pak, Paus Leo, Paus ke-14, salah satu tokoh yang tertinggi di dunia bagi umat Nasrani, menyampaikan kepada Donald Trump, hentikan peperangan, hentikan peperangan, hentikan peperangan. Tetapi apa yang terjadi? No way, tidak dan tidak. Maka masih terjadi perseteruan antara konsep yang diajarkan Paus Leo yang membawa ajaran samawi, yaitu kitab Injil, dengan Donald Trump yang kita tidak tahu apa sebenarnya agama yang mereka peluk. Ini yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib. Juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Para pastor tidak menyombongkan diri. Saya masih ingat dan saya belajar bagaimana kasih sayang dari seorang pastor. Waktu kecil saya bermain sepak bola di sebuah sekolah Canisius Weleri dengan teman-teman saya di halaman rumah, di halaman sekolah Canisius Weleri. Sang romo, sang pendeta masuk dengan mobil yang disetiri oleh sopirnya. Bola saya tertabrak pecah. Maka begitu masuk ke ruang, pendeta menyampaikan kepada sopirnya, tolong panggil anak-anak untuk bertemu dengan saya. Banyak orang ketakutan karena memang kalau lihat wajahnya, pakaiannya, tingginya, memang menakutkan sebenarnya. Tetapi setelah sampai di sana, saya disayang-sayang. Betul-betul itu saya. Dia bicara sama sopirnya, tolong antarkan anak ini ke tempat di mana membuat bola. Saya masih ingat yang membuat bola waktu Pak Mundalin. Bola yang dibuat dari karet.
daun karet yang ada karetnya disadap. Maka dari itu saya belajar, kenapa kok mereka tidak mengatakan nggak perlu diganti? Persoalan kecil. Nasib kami anak-anak kecil yang sedang bermain, sedang riang, tidak direnggut. Tapi kenapa sekarang manusia tidak bersalah? Ibu-ibu yang tidak bersalah, rumah sakit yang sedang menampung anak-anak, orang-orang yang sakit karena kejiwaan bangsa Israel juga dibom. Hancur, berantakan. Ternyata benar apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 82 ini. Maka kadang-kadang saya berpikir, dengan konsep apa kira-kira perdamaian itu bisa diselesaikan? Only one way. Hanya dengan satu cara. Apa? Kembali manusia kepada agama. Entah agama apapun yang dianut, kembali pelajari agama betul-betul, bahwa agama mengajarkan manusia untuk saling menghormati hak-hak manusia, dan tidak hanya manusia tapi makhluk-makhluk yang lain dihormati. Maka diajarkan dengan sangat-sangat spektakuler. Seorang raja yang juga dianggap rajanya orang-orang Yahudi, Daud dan Sulaiman. Sulaiman tidak mau membunuh barisan semut. Barisan semut saja nggak mau membunuh. Dengan cara kalau tidak sengaja, ketika mereka menyeberangi jalan, akan terinjak oleh kudanya Sulaiman, dan kudanya mengawal pengawalnya. Tetapi Sulaiman mengatakan, berhenti, tunggu, biar semut itu masuk ke liang-liang mereka. Ini semut saja bisa berpikir ketika kondisi sangat-sangat membahayakan bagi komunitas semut, maka Ratu Semut mengatakan, hai semut-semut, masuklah kamu ke lubang kamu masing-masing, kamu akan diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Silakan buka dalam Al-Quran, renungkan. Tapi kenapa sekarang tidak ada yang menghentikan? Hentikan, jangan kau bunuh anak-anak di bawah 5 tahun yang tidak berdosa. Jangan kau bunuh orang-orang tua, wanita-wanita yang tak berdaya. Siapa yang mampu menghentikan itu? Lalu kitab apa yang mereka pegang dalam memperjuangkan bangsa mereka dengan cara menginjak-injak bangsa lain? Maka para rahib itu dengan orang Islam dekat. Kenapa? Sama-sama agama samawi. Ini sama-sama agama dari Allah, walaupun pemahamannya berbeda, tapi meyakini ini. Maka pada zaman Rasulullah SAW dijelaskan oleh Allah bahwa ada orang-orang Nasrani yang akhirnya dengan dakwah Rasulullah masuk Islam. Karena kelembutan Islam. Dalam ayat 83 Allah berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafizu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Dan apabila mereka mendengarkan, mari Pak belajar memahami kalimat. Mendengar dengan mendengarkan lain. Bapak datang ke sini untuk mendengarkan. Sengaja menyiapkan dirinya, pikirannya, hatinya, dan semua konsentrasi yang ada tubuhnya untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Mendengarkan. Kalau mendengar, kadang-kadang orang itu nggak sengaja.
Suara saya didengar oleh orang lain di luar. Paham, Pak? Paham, Bu? Kalimat itu sangat indah. Allah itu betul-betul Rob, pendidik. Dijelaskan dengan bahasa Arab yang jelas maknanya. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran, waktu itu belum turun seluruhnya. Terutama dalam surat Ali Imran, Al-Ma'idah, dan surat-surat yang lain tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan dan perilaku. Termasuk akan turunnya Rasulullah. Dalam surat Al-Jumu'ah. Ayat 2. Bahwa kelak akan turun seorang Rasul dari kalanganmu sendiri yang akan menjelaskan, membacakan ayat-ayat Allah. Nah, dinyatakan apa sikapnya? Dan apabila mereka mendengarkan apa yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mengucurkan air mata, nangis. Ternyata bahwa Quran itu suatu kebenaran, tidak ada yang salah, tidak ada yang bisa dikoreksi dengan kitab Taurat maupun Injil. Menakjubkan. Ini pengakuan dari para pendeta-pendeta pada masa Rasulullah. Apa? Bahwa akan diturunkannya seorang Rasul, itu betul. Dan itu dikatakan oleh Nabi Musa dalam surat Asy-Syaff, surat 61, dan juga disampaikan oleh Nabi Isa, bahwa kelak akan turun seorang Rasul yang namanya Ahmad. Yang namanya Ahmad Muhammad. Pembawa kedamaian. Ini mereka menangis, mencucurkan air mata. Ternyata Rasulullah Muhammad yang dibenci oleh orang-orang Arab, orang musyrik pada waktu itu, termasuk paman sendiri, ingin membunuhnya, ingin mencincang, tapi kebenaran tetap tegak. Maka mereka mati dalam kehinaan. Abu Lahab, Abu Jahal mati dalam kehinaan karena membenci Islam. Betul. Makanya kalau kita baca Tabbat yada abi labi watab, itulah Allah melaknat orang-orang yang ingin meruntuhkan agama Allah dan ingin membinasakan kaum-kaum yang beriman kepada Allah. Disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Dan saiki Paus Leo yang menjadi pemimpin agama dunia bicara, nggak didengar. Siapa yang mau didengar lagi? Siapa? Apa karena tidak punya senjata? Senjatanya para rasul, para nabi, para dai adalah ayat-ayat Allah. Firman-firman ilahi. Itu senjata yang paling kuat. Bukan senjata seperti bom dan sebagainya. Banyak buktinya dalam perang Badar, perang Hunain, kaum muslimin menang, jumlahnya sedikit, tetapi menang. Karena doa Rasulullah. Ini. Maka ketika dibacakan oleh Allah tentang Al-Quran, orang malah berbantah-bantahan. Tidak. Kalau saya simak sekarang membantah. Kelompok yang sedang berperang itu membantah. Baik itu mungkin juga dari tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh agama lain, yang saya lihat dengar dari tokoh Nasrani. Mereka lawan. Ini.
Maka mereka berkata ketika mendengarkan ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam Al-Quran. Ya Tuhan, kami telah beriman. Ini. Makanya kalau kita mendengar Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran, nek wis tahu katakan kami telah beriman. Jangan berbalik. Maka orang Islam juga nggak boleh curang. Perjanjian harus ditepati. Jangan berubah-ubah. Nanti Bapak lihat coba perjanjian-perjanjian dilakukan oleh Amerika dan Israel dengan Iran akan patah di jalan. Perang terjadi lagi. Kenapa? Memang salah satu ciri-cirinya mereka suka mengingkari janji. Nah, ya Tuhan kami telah kami beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Mereka minta untuk dijadikan orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ikut andil dalam perdamaian ini, walaupun mungkin hanya seuntai doa untuk keselamatan seluruh penduduk yang ada di bumi ini. Dan kita berdoa semoga kebatilan kalau tetap tidak menerima kebenaran, Allah menggunakan tangan dan kekuasaannya. Abdullah bin Jubair mengatakan bahwa ayat ini turunkan sehubungan dengan Raja Najasyi, seorang raja yang mendengar tentang ayat-ayat Al-Quran bersama para pendeta. Saat dibacakan beberapa ayat Al-Quran di hadapan mereka, air mata mereka berlinang. Kadang-kadang kita itu dibicarakan tentang rahmat Allah, yora nangis. Orang nangis, ternyata Allah itu sangat sayang dengan manusia. Sangat sayang manusia. Sampai Allah menginginkan semua masuk surga. Semua masuk surga. Bahwa yaqula dari salam. Allah mengajak manusia ke surga. Kenapa ada pemimpin dunia yang ingin menjadikan bangsa ini menjadi negeri neraka? Mengapa? Ini ketika dia tahuan tentang agama. Dari salam, Allah mengajak manusia ke surga, orang ke neraka. Dan jangan kamu buat neraka di bumi, di dunia. Buatlah surga-surga dunia, ketenangan, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan. Itu tujuan hidup manusia di bumi. Jangan ikuti iblis. Karena begitu iblis diusir oleh Allah dari surga, maka dia minta kepada Allah kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat dengan satu catatan, akan menggoda anak cucu Adam. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi karena permainan iblis. Dan tidak hanya perang sekarang iblis ikut serta. Dalam masa Rasulullah, iblis pun ikut mendukung tentara-tentara musyrikin, tentara kafir. Tetapi akhirnya mereka mundur takut. Karena apa? Allah turunkan para malaikat. Dalam perang Badar, dalam perang Hunain, Allah turunkan para malaikat untuk membela orang-orang yang beriman. Ini, jadi orang beriman itu sangat disayang oleh Allah. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Abdullah bin Jubair mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Raja Najasyi, negeri Habasyah, penganut Nasrani, dan teman-teman pendetanya. Saat dibacakan beberapa ayat Al-Quran di hadapan mereka, air mata mereka berlinang. Mereka yakin dan percaya terhadap isi dan kandungan ayat-ayat itu. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 84 sampai 86, Allah menjamin mereka para pendeta tadi
ditempatkan kelak di surga. Belum mati mereka. Belum mati tapi Allah menjanjikan melihat firman Allah, memberikan berita kepada Rasulullah bahwa orang-orang yang seperti mereka itu akan dijamin oleh Allah ke dalam surga. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari di antara sisa hidup kita yang ada ini kita gunakan, jangan membisu, tapi bicaralah di hadapan Allah, minta agar bumi ini damai dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bahwa orang-orang Israel itu telah dilaknat oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang dilaknat oleh Allah. Silakan nanti Ibu Bapak lihat surat Al-Maidah ayat 78. Apa benar Allah melaknat? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir, dijelaskan siapa orang kafir yang dimaksud, Bani Israel, telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kanu layatana hauna ammu kalifaluh labi sama kanu yang alun. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar. Sudah jelas pembunuhan secara besar-besaran dan bangsa-bangsa yang menolak keganasan itu, tapi nggak mau menghentikan satu dengan yang lain. Sungguh sangat buruk, sampai Allah menjelaskan sungguh sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang toleran, bangsa yang beriman, sehingga langkah-langkah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga masjid ini menjadi saksi kita bahwa kita adalah hamba yang bertakwa. Amin. Mari kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.